Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad an'amana bina'imin katsiratin falidzalika nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu agung, yang sangat banyak, yang tidak pernah kita bisa menghitungnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih perkenankan kita untuk bersama kembali berkumpul untuk melanjutkan daripada taklim rutin kita, dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan dalam materi tahsin dan juga tadabbur Al-Quran, yang mana kemarin kita masuk yaitu surat Al-Baqarah ya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan daripada kajian tahsin kita. Baik, kemarin terakhir sampai dengan huruf apa yang sudah kita bahas tentang sifat-sifat daripada huruf-huruf? Huruf ba sudah ya? Ba sudah. Huruf ta sudah? Tak belum. Tak belum. Baik. Ya, sekarang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu beberapa daripada huruf-huruf hijaiyah ya. Kemarin kita sudah bahas yaitu huruf alif ya, berikut dengan sifat-sifatnya. Terus ada huruf ba ya, berikut dengan sifat-sifatnya. Kita sedikit ulas ya daripada apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, daripada huruf alif ya, ada mempunyai 5 sifat ya. Huruf alif itu mempunyai 5 sifat. Kemarin kita sudah sampaikan, sifat yang pertama yang dimiliki oleh huruf alif adalah apa? Al-jahru, yaitu apa? Jelas ya. Huruf alif itu harus dibaca dengan jelas ya. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua daripada huruf alif adalah dia adalah syiddah. Itu apa? Harus dibaca dengan apa? Keras ya. Jelas plus apa? Keras. Ini sifat daripada huruf alif. Selanjutnya juga mempunyai sifat istifal ya. Lidah tetap tahan di bawah ya, turun. Baik. Selanjutnya mempunyai sifat yaitu yang keempat infitah. Infitah itu artinya terbuka ya, mulut itu terbuka. Ya, ketika kita mengucapkan a, maka mulut harus terbuka. Ini sifat daripada huruf alif yaitu infitah, yaitu terbuka. Yang terakhir adalah ismat. Ya, ismat. Ismat itu artinya apa? Tertahan. Jadi kita ketika mengucapkan huruf a itu serasa kita menahan ya, tidak lepas dengan mudah. Misalkan misalkan a. Jadi di akhir itu kita serasa menahan daripada pengucapan huruf a. Jadi tidak lepas ya, tidak dilepaskan. Jadi kalau misalkan kita mengucap huruf a ini terlalu dilepaskan misalkan a ya, terasa lepas a. Ini salah ya. Huruf alif ya ini harus dibaca apa? Dengan ismat. Itu artinya apa? Tertahan. A ya, ada tahan ya. A. Baik. Ini huruf alif. Selanjutnya huruf ba ya. Huruf ba ini mempunyai 6 sifat. Kalau huruf alif tadi mempunyai 5 sifat, kalau huruf ba itu mempunyai 6 sifat. Baik, huruf ba sifat yang pertama adalah apa? Sama itu apa? Jahar. Jahar itu harus dibaca dengan jelas. Selanjutnya yang kedua, sifat yang kedua adalah syiddah. Syiddah itu artinya keras. Selanjutnya juga istifal. Itu lidah tetap tertahan di bawah ya. Selanjutnya yang keempat adalah infitah. Ya apa? Infitah itu terbuka. Baik. Yang membedakan dengan huruf alif yaitu 2 sifat terakhir yaitu apa? Kalau huruf ba itu adalah itlaq ya. Itlaq itu kebalikan daripada ismat. Kalau ismat itu artinya tertahan, kalau itlaq itu artinya apa? Lepas dengan mudah. Contoh misalkan kita mengucap ba. Jadi tidak merasa kita menahan. Jadi enak gitu ya, lepas dengan mudah. Ba. Nah, kalau misalkan ditahan ba, ini salah ya. Harus apa? Dilepaskan dengan mudah. Ba. Nah, bi, bu. Ya, ini sifat daripada huruf ba itu apa? Lepas dengan mudah. Jadi tidak tertahan. Terus yang terakhir daripada sifat huruf ba itu adalah qalqalah. Qalqalah itu artinya apa? Mantul ya. Contoh misalkan ketika disukunkan misalkan
bab misalkan. Bab. Jadi ada pantulan di situ. Ini sifat daripada huruf ba. Ketika misalkan kita mengucap huruf ba, lantas tidak ada pantulan, maka ini tidak tepat ya. Karena huruf ba itu mempunyai sifat apa? Qalqalah, itu memantul. Misalkan contoh membaca misalkan bab, misalnya berhenti ya, tidak ada pantulan. Ini salah ya. Harusnya apa? Ada pantulan. Bab. Bab ya. Baik. Yang akan kita bahas untuk kesempatan malam hari ini insyaallah adalah huruf ta. Ya, huruf ta. Baik, mungkin sedikit mengulas sedikit daripada makhraj ya, daripada tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah ya. Kalau huruf a ya, alif itu keluar dari mana? A. Itu pangkal daripada tenggorokan ya, paling bawah. A. Sama dengan huruf h ya, sama di sini. H, a ya, satu tempat. Selanjutnya huruf ba itu apa? Pertemuan antara dua bibir ya. Ba. Ya, ini kalau huruf ba itu pertemuan antara dua bibir, dirapatkan ya. Jangan sampai ada rongga. Kalau ada rongga itu nanti keluar waw ya. Kalau masih ada rongga itu waw, wa. Tapi kalau ba harus apa? Rapat. Ba ya. Ini huruf ba. Selanjutnya huruf ta. Makhraj daripada huruf ta itu apa? Pertemuan antara ujung lidah ya. Ujung lidah dengan gigi atas bagian tengah. Gigi atas bagian tengah. Tempelkan terlebih dahulu ujung lidah dengan gigi atas bagian tengah-tengahnya, lalu dibunyikan ta. Ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan pertengahan daripada gigi bagian dalam ya tentunya. Gigi atas bagian dalam bagian tengah. Ditempelkan terlebih dahulu baru diucapkan ta. Ya, ta. Ya, ini huruf ta. Itu apa? Pertemuan antara ujung lidah dengan gigi bagian atas yaitu bagian tengah. Ya. Ini huruf ta. Ya. Nanti selanjutnya huruf ta, insya Allah kita akan bahas juga ya. Baik, huruf ta ini mempunyai 5 sifat. Ya, mempunyai apa? 5 sifat. Itu apa yang pertama? Huruf ta itu mempunyai sifat itu hamas. Apa itu? Hamas. Hamas itu artinya samar. Ya, kebalikan daripada apa? Jahar. Kalau jahar itu jelas, kalau hamas itu samar. Ta. Jadi tidak jelas ya. Kita membaca huruf ta itu kayak samar. Ta. Jadi samar ya, tidak terdengar dengan jelas. Ta. Maksudnya bukan suaranya bukan, tapi ketika kita mengucapkan memang nadanya itu tidak jelas gitu ya. Harus dibaca dengan apa? Samar. Ta. Jadi agak Ya, betul. Jadi tidak jelas. Baik. Ta. Selanjutnya juga mempunyai sifat itu syiddah. Ya. Bedanya itu apa? Tadi mempunyai sifat hamas yaitu samar, yang kedua mempunyai sifat apa? Syiddah. Syiddah itu harus dibaca apa? Dengan kuat, ya, dengan kuat. Ta. Jadi jangan lemah ya kalau misalkan baca ta. Ini salah. Kenapa? Karena lemah, ya. Harus dibaca dengan apa? Kuat, ya. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu apa? Istifal. Ini sudah sering kita ulang, itu apa? Lidah tetap tertahan di bawah. Ta. Ya, nanti posisi setelah daripada mengucapkan huruf ta, lidah akan turun ke bawah, ya, tertahan di bawah. Ta. Baik. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat ya, sifat daripada huruf ta yaitu infitah. Terbuka, bibir terbuka. Ta. Ya. Jadi kalau misalkan bibirnya nggak terbuka atau ragu-ragu membukanya, ini pasti akan kurang tepat ya daripada pengucapan huruf ta. Oke. Ta. Ya. Baik. Selanjutnya sifat yang kelima daripada huruf ta yaitu apa? Ismat. Pakai ta ya. Akhirnya alif, shad, mim, ta ya. Ismat. Ya. Ismat artinya apa? Tertahan. Ta. Bisa merasakan ya, bedakan antara tertahan sama lepas. Coba misalkan kita mengucap ba. Rasanya lega ya, lepas dengan mudah. Ba. Kalau huruf ta itu tertahan. Ta. Ya, ada tahan ya, di akhir ada kita merasa menahan. Ta. Nah, itu namanya sifat apa? Ismat ya. Ismat itu artinya tertahan. Baik. Ini sifat daripada huruf ta. Kita akan melanjutkan satu lagi ya untuk daripada huruf hijaiyah agar cepat selesai pembahasan daripada sifat-sifat sehingga kita bisa masuk pada pembahasan yang lain insyaallah. Baik. Selanjutnya kita akan membahas yaitu huruf sa. Huruf apa? Sa. Dua saja insyaallah malam ini untuk hurufnya. Ya, huruf
Sa. Gimana itu? Yaitu ujung lidah, ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian atas, bagian bawah ya, bagian atas. Ya, tempelkan dari ujung lidah dengan gigi bagian atas. Yang bagian paling bawah gigi bagian atas ya. Ta. 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 Kalau naik sedikit bunyi apa? Ta. Kalau turun sedikit sa. Sa. Sa, ya. Nah, sa. Nah, ini jadi apa? Pertemuan antara ujung lidah dengan apa? Ujung gigi bagian atas. Sa. Sa. Ya, ini sa. Baik. Kalau naik sedikit apa? Ta. Nah, baik. Ini makhraj daripada huruf sa. Itu apa? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian atas. Huruf sa, ya. Huruf sa ini mempunyai 5 sifat, ya. Huruf sa itu mempunyai 5 sifat. Baik. Sifat yang pertama yaitu hamas. Apa itu? Hamas artinya apa? Dibaca dengan samar. Masih sama dengan tadi. Terus juga mempunyai sifat berbeda dengan huruf ta. Kalau ta tadi syiddah. Kalau huruf ta ini kebalikannya itu apa? Rokhawah. Rokhawah itu apa artinya? Lemah. Kalau syiddah itu kuat. Kalau rokhawah artinya apa? Lemah. Jadi huruf ta itu harus dibaca dengan lemah. Ta. Ta. Ya, kita lemah ya. Rasa ketika kita mengucap huruf sa itu kita nadanya dengan nada yang lemah. Sa. Tidak membutuhkan tenaga yang lebih gitu ya. Kalau ta itu ada kekuatan di situ. Ta, ya, bisa dibedakan. Baik, selanjutnya mempunyai sifat yang ketiga yaitu istifal. Ya sama ya dengan yang atas, tidak perlu kita ulangi. Dan juga mempunyai sifat yang keempat sama itu apa? Infitah. Itu terbuka. Terus yang terakhir juga mempunyai sifat yaitu ismat. Ya, ismat itu artinya apa? Tertahan. Sa, sa, sa. Jadi tidak dilepaskan ya. Sa, salah ya. Sa, sa. Ya, kalau dilepaskan ini kurang tepat. Ya, sifat daripada huruf sa itu harus apa? Tertahan. Sa, sa. Ya. Ini dua daripada huruf hijaiyah ya yang kita bahas untuk malam ini, huruf sa sama huruf sa ya. Sebenarnya kemarin sudah pernah kita share ya di grup untuk bagaimana latihan daripada pengucapan huruf hijaiyah ya untuk melatih daripada makhrijul huruf kita ya. Contoh misalkan kita contohkan saja untuk kali ini tidak apa-apa. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti bisa praktek insyaallah ya. Baik. Contoh misalkan cara membaca huruf ta misalkan. Ta, ta. Ini ada panjang, ada pendek ya. Untuk latihan ini sering dipakai ketika belajar tahsin. Ta, ta, ta. Perhatikan, pastikan bahwasanya ujung lidah bertemu dengan apa? Gigi atas bagian tengah. Ta, ta. Ya. Ta, ti, tu, bat. Nah, di akhir kalau kita mau mengetahui makhraj, kita sering ulang. Itu apa? Dengan cara disukunkan. Contoh misalkan di sini. Bat. Maka posisi lidah itu harus posisi pas ketika itu kita ingin mengeluarkan huruf tersebut. Ya, maka akan tahu kita makhrajnya di mana. Bat. Nah, posisinya lidah berarti pasti harus apa? Di tengah-tengah gigi atas. Bat. Ya. Tati tu bat. Ya. Jadi pas di tengah-tengah ya. Tu tan tani tat. Naminal mutnimati tantanita. Ya. Ini untuk latihan ya. Contoh misalkan kita ulang lagi. Tati tubat tutan tanitat naminal mutnimati tantanita. Ya. Ini untuk huruf ta. Baik. Kita lanjut contoh misalkan cara latihan daripada huruf sa misalkan ya. Perhatikan tadi apa? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian atas. Sa ya. Sa si su bas. Di akhir ya. Kalau disukunkan berarti posisi pas di makhrajnya ya. Bas. Nah. Sa si su bas. Susan sanisas naminal musnimasi san sanisa.
Jadi tetap ya, mau bagaimanapun, mau ketemu dengan tanwin, mau ketemu misalkan hukum dengan ikhfa, ketemu dengan misalkan mat tabi'i dan seterusnya, tetap pertahankan ya posisi apa sesuai dengan makhrajnya, tempat keluar daripada huruf hijaiyah. Khususnya di sini yang kita bahas adalah huruf sa ya. Coba kita ulangi huruf sa ya. Sa si su bas susan sani sas naminal mus ni masi san sani sa. Ini banyak orang itu tertukar dengan huruf sin ya, huruf sin. Padahal makhrajnya itu berbeda ya. Makhrajnya itu berbeda. Sin nanti akan insya Allah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, ini banyak yang kurang tepat di sini membedakan antara huruf sa sama huruf sa atau sin ya, sin. Baik. Insyaallah nanti pembahasan huruf sin akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah setelah membahas daripada huruf hijaiyah yang lain. Baik, ini untuk materi daripada tahsin kita ya. Ini diperhatikan sedikit demi sedikit ya. Sifat-sifat ini harus apa? Kita perhatikan betul-betul. Kenapa? Bahwasanya pengertian ilmu tajwid sendiri adalah apa? Kemarin kita pernah sampaikan tajwid dengan tahsin pada dasarnya secara bahasa itu artinya sama. Itu apa? Membaguskan ya, tahsin. Tapi kalau misalkan secara istilah, kalau tajwid biasanya kita kenal dengan para ulama itu memberikan definisi tentang tajwid itu apa? Ikhraju kulli harfin itu apa? Mengeluarkan setiap huruf min makhrajnya yaitu apa? Dari tempat keluar huruf tersebut ya. Ma'itohaki mustahaq yaitu apa? Dengan kita memberikan hak-hak dan juga apa? Mustahaknya. Hak-haknya maksudnya apa? Yaitu apa? Hak-hak itu maksudnya sifat-sifat bawaan daripada setiap huruf hijaiyah. Ya. Setiap huruf hijaiyah itu mempunyai sifat bawaan, itu namanya hak. Oleh karena itu, kalau kita mau dikatakan sesuai dengan kaidah tajwid, kita harus mengucapkan ya huruf hijaiyah itu sesuai dengan haknya. Memberikan haknya yaitu dengan kita memberikan sesuai dengan sifat-sifatnya. Membaca huruf hijaiyah itu dengan apa? Sesuai dengan sifat-sifatnya. Baik. Selanjutnya dilanjutkan di situ pengertian daripada tajwid, para ulama melanjutkan itu apa? Wal mustahaqqah, itu apa? Dan hak-hak yang mengikutinya. Ya, ada hak yang sifatnya bawaan, itu apa artinya sih? Sifat-sifat. Mustahak itu artinya apa? Hak, yaitu yang mana muncul ketika dia itu misalkan bertemu dengan misalkan huruf lain misalkan, atau misalkan bertemu dengan matobi misalkan dia harus dibaca panjang, dibaca pendek dan seterusnya. Ini namanya mustahak. Jadi apa? Kalau kita mau katakan sesuatu kita bacaannya itu sesuai dengan tajwid, maka harus apa? Kita itu memberikan hak-hak bawaan daripada setiap huruf, yaitu sifat-sifatnya, dan kita memberikannya sesuai dengan apa? Mustahaknya. Yaitu ketika misalkan bertemu dengan huruf-huruf ikhfa misalkan, maka kita harus baca dengan apa? Ikhfa. Ketika misalkan hurufnya idhar misalkan, kita harus baca dengan jelas dan seterusnya. Ini namanya kita membaca dengan sesuai kaidah tajwid ya. Dan ini menurut para ulama belajar ya untuk kita bagaimana berusaha mengucapkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum tajwid, ini hukumnya adalah wajib. Ya, adapun mengetahui daripada mungkin teorinya ya, ketika ini panjang ketemu ini maka hukumnya ini dan seterusnya, ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Kita pernah sampaikan ya ketika mukadimah daripada kajian tahsin kita. Baik, insyaallah untuk pembahasan tahsin cukup sekian. Kita akan langsung praktek membaca daripada Al-Quran ya. Kita melanjutkan daripada surat Al-Baqarah ya. Kemarin terakhir kalau tidak salah sampai halaman 4. Berarti sekarang halaman kelima ya. Wa basyiril ladina amanu. Baik. Ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-29 insyaallah. Tapi nggak apa-apa. Ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kalau misalkan ini kita bisa lebih ya, satu halaman nggak masalah. Cuman mungkin untuk tadaburnya ya, karena untuk kajian kita temanya adalah ada tahsin dan juga ada tadaburnya ya. Jadi kalaupun misalkan nanti tidak cukup untuk membahas halaman berikutnya, insya Allah kita cukupkan dengan halaman yang pertama misalkan. Kalau misalkan nanti cukup, insya Allah akan kita bahas, gitu ya. Baik, kita akan langsung ya praktek, langsung mungkin salah satu bisa perwakilan ya nanti atau mungkin siapa saja boleh nanti untuk praktek membaca
nanti sekaligus kita akan betulkan ya. Mungkin daripada makhrajnya atau mungkin panjang pendek dan seterusnya insyaallah. Baik, kita akan mulai dari mana? Ada saya dulu. Boleh, sebelah kiri, boleh. Silakan Pak Dede, ya. boleh. Bisa. Silakan. Doain biar bisa Pak. Ayat ke-25, silakan. Mau bersyukur ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa basyiril Panjang pendeknya langsung wabash. Jadi kalau wabash ini kayaknya kesannya baknya panjang. Ya, jadi jangan dipanjangkan. Langsung wabash. wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Jangan terburu-buru ya. Contoh misalkan di sini ada guna ya, kita sering sampaikan ketika misalkan nun ada tasydid di situ ya. Tasydid ya, bukan tasjid. Ingat-ingat ya. Kalau ada kayak huruf W ya di atas daripada huruf hijaiyah itu namanya apa? Tasydid. Tasydid itu artinya apa? Di situ ada penekanan ya. Jadi harus kita tekan di situ dan juga jangan terburu-buru ya. Ketika misalkan khususnya di sini ada nun bertasydid. Agak lama nggak apa-apa ya. Anna lahum jannatin tajri. Dan juga panjang pendeknya ini harus diperhatikan. Coba ulang misalkan dari anna lahum. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samarati. Perhatikan banyak ini mohon maaf di huruf lam ketika ditasydidkan itu banyak disertai dengan di situ ya dengungnya terlalu lama juga gitu ya. Ada mantul-mantul juga dan seterusnya. Tapi di sini banyak yang agak kurang tepat, biasanya agak terlalu lama di lam bertasydid. Misalkan kullama, ini terlalu lama gitu ya. Kita sesuai dengan kaidahnya saja. Kalau misalkan tasydid cukup ditekankan di situ ya. Kullama, kullama. Jadi jangan terlalu lama ya. Kalau kullama, ini agak berlebihan. Baik, coba ulang. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Baik. Min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Shinnya agak kurang ya. Mutasyabiha. Coba ulang dari wa utubihi mutasyabiha. Baik, lanjut. Walahum fiha azwajum mutahharratun. Mutahharratu ini ro-nya tidak ada tasydidnya ya. Jadi jangan ditasydidkan. Azwajum mutahhar kalau mau berhenti ya. Kalau misalkan dilanjut nggak apa-apa. Mutahharatu wa hum fiha khalidun. Coba ulang dari azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Baik. Mungkin gantian ya yang lain biar bisa praktek sedikit-sedikit nggak masalah. Ya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama Fauqaha. Baik, lanjut. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Kalau ada tanda wakaf di sini ada mim ya di atasnya, itu berhentikan ya, wajib berhenti. Masalah ya. Coba deh fayakulun. Diulang dari fayakulun nama ada.
ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Baik, lanjut. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا Hmm. وما يضل به إلا الفاسقين. Baik, Masya Allah. Tadi huruf sinnya huruf apa? Sa ya, huruf sa. Ini sudah bagus ya. Sa, insya Allah sudah terdengar beda ya antara huruf sin sama huruf sa. Insya Allah sudah bisa membedakan. Bagus ya. Tadi apa huruf sa ya? Pembahasan kita itu apa? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian bawah ya. Ujung gigi bagian atas, mohon maaf. Ujung gigi bagian atas. Sa ya, sa. Baik. Lanjut. Silakan. Pak Indra, boleh? Oh, boleh. Silakan Pak Ian. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصال ويفسد Kalau berhenti di tengah-tengah, bagusnya diulang ya. Misalkan dari wayaqta'un. Gitu. ويقطعون ما أمر الله به أن يصال Panjang pendeknya ayyusala. أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Baik, cukup insyaallah ya. Lanjut. Terakhir barangkali apa? Sedikit-sedikit insyaallah ya. Panjang ini billahi. Kalau lafaz Allah biasanya dibaca panjang tetap ya, lamnya. Billah, coba ulang. Kaifa? Fa'ahyakum. Beda dengan misalkan mim itu bertasydid ya. Kalau bertasydid itu kita gunahnya lama gitu ya. Tapi kalau di sini apa namanya disukunkan maka cukupnya fa'ahyakum. Nah, biasa fa'ahyakum, jangan fa'ahyakum. Nah, ini kurang tepat. Baik. Summa kurang lama di apa namanya mim bertasydidnya di situ ya. Summa yumitukum summa Yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summa. Nah, ini nah, seperti itu. Jadi kesannya tidak dibaca panjang ya. Kalau tadi terdengar agak lumayan dipanjangkan sedikit itu kesannya. Tapi pada dasarnya tidak ada niat untuk mempanjang gitu ya. Cuma karena mungkin faktor daripada apa namanya bacaan kita ya. Jadi agak kesannya terlalu panjang. Nggak apa-apa. Ya sudah cukup insyaallah. Lanjut. Walladzi khalaqalakum Khalaqalakum. ma fil ardi jami'an Summas tawa ilas samai fasawwahunna nanggung. Baik. samawat Panjang. Samawat. Jadi kalau tadi kita sampaikan kalau misalkan disukunkan gitu ya atau wakaf di sini maka posisi apa sesuai dengan makhraj daripada huruf yang akan kita keluarkan ya. Kayak contoh di sini huruf ta ya. Samawat. Ya, berarti apa? Posisinya langsung di lidah, ujung lidah bertemu dengan gigi atas bagian tengah ya. Samawat. Ya, jadi posisikan tetap gitu ya. Ya, lanjut. Wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, insyaallah. Ya, sedikit-sedikit tidak apa-apa ya untuk daripada praktek membacanya. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa lebih banyak ya untuk praktek membacanya. Tapi insyaallah sedikit-sedikit karena ini juga berganti-gantian, insyaallah bisa saling mengambil manfaat insyaallah ya. Ada yang mungkin ini dikoreksinya dari apanya, mungkin yang itu dikoreksi dari apanya. Insyaallah semakin kesini insyaallah semakin sedikit ya. Ini kita perhatikan semakin sedikit ya yang salah. Jadi tidak terlalu banyak. Mungkin lebih kepada karena masih kurang terbiasa saja. Kayak perbedaan antara sekarang dengan yang kemarin-kemarin ini sudah kita katakan lumayan berbeda jauh ya. Sekarang sudah kenal juga bagaimana sifat-sifatnya ya, makhrajnya dan seterusnya. Yang mana ini jarang ya kalau di mungkin apa namanya?
di kampung-kampung atau mungkin di zaman-zaman kita misalkan ketika kita belajar Al-Qur'an, ini banyak ketika guru Al-Qur'an mengajarkan Al-Qur'an ya, baca tulis Al-Qur'an ini tidak diperhatikan betul-betul tentang masalah makhrajnya. Yang penting bisa ngucap aja gitu ya. Ini akhirnya akan terjadi kesulitan ketika masa tua ya. Jadi ngerubahnya itu agak sulit, betul ya. Harus makanya kita biasakan ya, kalau misalkan nanti bapak-bapak mungkin nanti ngajari anak-anaknya nanti di rumah gitu ya, usahakan ya sekecil apapun untuk makhraj itu tetap ditekankan meskipun masih agak cedal barangkali belum jelas, itu tetap coba usahakan gitu, karena itu nanti akan membekas. Insya Allah itu juga nanti ketika kita biasakan anak kita misalkan yang ngomongnya belum lancar, dengan kita biasakan makhrijul hurufnya yang tepat, insya Allah itu pun nanti akan menambah kefasihan lisannya insya Allah ya, kefasihan lisannya. Baik, kita akan masuk daripada yang ketiga ya, sesi yang ketiga di sini adalah tadabbur Al-Qur'an ya, yang mana kita akan bahas di sini yaitu ayat 25 sampai dengan ayat ke-29. Baik, Allah Ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu, yaitu berikanlah kabar gembira ya. Bisyarah ya, kabar gembira. Jadi kalau kabar gembira itu bahasa Arab itu biasa sering dikenal dengan bisyarah itu atau wabasyirin ya. Ini artinya apa? Kabar gembira. Wabashiril ladzina amanu, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan selain daripada orang yang beriman, di sini disambungkan adalah apa? Orang yang mengamalkan daripada amal-amal soleh ya. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka orang yang beriman, yang mana diteruskan dengan apa? Amal soleh, bagi mereka adalah apa? Jannah, itu surga. Dan di sini jamak ya, jannat. Ini menunjukkan akan bahwasanya surga itu bertingkat ya. Ada yang namanya kita kenal, ada surga Firdaus yang paling tinggi, ada surga Aden dan surga lain-lainnya ya. Banyak macam-macam daripada surga. Baik, kita akan bahas di sini, menarik. Kita sudah sering bahas ya. Kemarin kita pernah sampaikan apa itu yang disebut dengan iman ya. Apa itu disebut dengan iman. Iman itu apa? Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, terus apa? Menggunakannya atau mengamalkannya dengan anggota badan, dan iman itu akan bertambah ya, kuat, akan bertambah keimanan itu dengan kita mentaati Ar-Rahman, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keimanan itu akan senantiasa terkikis ya, akan berkurang itu apa? Bila isyan, dengan apa? Bermaksiat ya. Dan orang yang beriman disebut dengan apa? Amin ya. Mukmin ya. Mukmin. Maka di sini amanu orang yang telah beriman ya, orang yang telah beriman. Kalau orang yang beriman itu namanya apa? Mukmin. Baik. Di sini menarik juga disambungkan bahwasanya setelah beriman tidak hanya cukup pengakuan beriman ya. Di sini disambungkan yang menarik adalah apa? Dibarengi dengan apa? Wa amilus sholihat ya. Jadi iman itu harus membutuhkan apa? Pembuktian. Pembuktiannya adalah dengan apa? Amal soleh. Baik, pertanyaan sekarang, apa itu amal soleh? Kalau kita mungkin sering mendengar gitu ya, ayo kita beramal soleh. Lantas apa ataupun bagaimana kriteria daripada amal tersebut ya, suatu amalan, suatu perbuatan itu bisa dikatakan soleh ya, bisa dikategorikan itu amal soleh. Apa itu? Para ulama menjelaskan harus terpenuhi dua hal. Sesuatu amalan bisa dikatakan soleh, amal soleh itu harus terpenuhi dua hal. Kalau tidak terpenuhi dua hal ini, maka tidak bisa dikatakan amal soleh. Kalau hanya salah satu saja itu, maka tidak bisa dikatakan amal soleh. Baik, apa itu kata para ulama? Yang pertama, sesuatu ataupun suatu amalan bisa dikatakan amal soleh, yaitu dia harus apa? Ikhlas. Apa? Ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas ya, mau beramal banyak apapun ya, seberat apapun amal kita ya, misalkan kita infak 100 juta dan seterusnya, tapi karena kita tidak ikhlas ya, jangan berharap itu menjadi amal soleh. Justru bisa menjadi apa? Bumerang bagi kita yang bisa apa? Menghancurkan kita ya. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Diazab di neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Jadi syarat pertama suatu amal itu dikatakan amal soleh adalah apa? Harus ikhlas. Harus ikhlas.
Tapi tidak cukup hanya ikhlas saja. Harus terpenuhi yang kedua. Harus terpenuhi yang kedua. Itu apa? Ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar beramal gitu ya, dengan modal ikhlas, saya ikhlas kok. Tapi dengan amal tersebut dia itu tidak mencontoh bagaimana Rasulullah mencontohkan untuk beramal, maka apa? Tidak bisa amal tersebut dikatakan amal soleh. Tidak bisa dikatakan amal soleh. Misalkan, saya mau berinfak misalkan ya, saya punya misalkan ya, kita pengen tobat gitu, saya mungkin naudzubillah ya, mungkin ada orang yang hobi minum bir misalkan gitu ya. Saya pengen infakkan nih bir untuk orang lain. Niat saya kan ikhlas nih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di situ menyelisih daripada syariat yang mana tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka apa? Amalan tersebut tidak bisa dikatakan amal soleh ya. Begitu juga banyak misalkan doa-doa ya. Doa-doa, tentunya kalau doa sudah ma'ruf, itu ada yang memang harus mengikuti Rasulullah, ada doa yang dikatakan umum ya, terserah kita mau berdoa seperti apa. Tapi kalau yang redaksinya doa itu sudah khusus dari Rasulullah SAW, maka hendaklah kita untuk menggunakan doa sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Contoh misalkan, tapi di sini mungkin lebih jelasnya kita akan sampaikan, mengikuti sunnah Rasulullah ataupun petunjuk Rasulullah SAW itu dalam beberapa hal. Biar lebih jelas ya. Yang pertama, yaitu kita harus mengikuti Rasulullah SAW, yaitu dalam hal misalkan, jenis. Jenisnya. Contoh misalkan, akikoh ya. Akikoh misalkan. Akikoh kan secara syariat itu harus menggunakan apa? Kambing gitu. Kalau misalkan, saya mau akikoh dengan 100 ekor ayam misalkan, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Jenisnya tidak sama. Oleh karenanya, kalau kita mau dikatakan sesuai Rasulullah, itu harus sesuai dengan apa jenisnya. Jenisnya harus sama. Kecuali beberapa misalkan ketika misalkan masalah zakat gitu ya, yang mana itu sudah ada ijma para ulama misalkan boleh dengan beras gitu ya. Mungkin ada beberapa pendapat juga membolehkan dengan beras, atau mungkin ada beberapa pendapat juga yang mereka tidak membolehkan dengan beras. Baik, ini beda ya. Tapi di sini kita contohkan tadi, contoh misalkan masalah akikah misalkan ya. Atau misalkan berkurban gitu ya. Berkurban dengan, tapi sebenarnya pada dasarnya kurban bisa gitu ya. Cuma kalau yang ma'ruf adalah apa? Misalkan dengan bahimatul an'am ya. Atau misalkan dengan kerbau, sapi, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau yang ayam kayaknya agak jarang kita dengar gitu ya. Baik. Karena kan ada kadarnya juga ya. Ada ketentuannya juga, tidak sembarangan. Kita harus memiliki hewan yang terbaik gitu. Baik, pertama masalah apa? Jenis. Selanjutnya yaitu kadar. Apa itu kadar? Contoh misalkan, ketika sholat ya, selesai sholat, Rasulullah SAW mencontohkan untuk beristighfar berapa kali? 3 kali. Kalau kita menganggap, oh Rasulullah kurang nih, saya bisa lebih daripada 3 kali. Ini nggak cocok ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu kebiasaannya yang mencontohkan itu sudah ada rutinitas dari Rasulullah. Kita hendaklah mengikuti Rasulullah. Jangan membuat-buat sendiri gitu ya. Rasulullah 3 kali, kita 3 kali. Ya. Rasulullah bentuknya seperti apa, maka kita kadarnya ya. Jadi kadar di sini masuk contoh misalkan apa? Masalah jumlah gitu ya. Contoh misalkan baca subhanallah gitu ya. Dalam suatu riwayat Rasulullah membaca subhanallah itu berapa? 3 kali ya. Ada misalkan dalam kondisi tertentu 10 kali dan seterusnya. Ada beberapa riwayat gitu ya. Ini masalah yang kedua apalah? Sesuai dengan kadarnya. Tadi yang pertama apa? Jenis. Yang kedua kadar. Yang ketiga yaitu apa? Tata caranya. Tata cara. Contoh misalkan, bagusnya ya, Rasulullah SAW itu misalkan berzikir misalkan ya. Berzikir itu biasa Rasulullah itu menggunakan apa? Jari gitu ya. Jari ya, misalkan dengan ruas-ruas gitu ya. Ini jumlahnya ternyata 33. Ruas-ruas. Mungkin kalau mau yang hitung gitu ya. Ini jumlahnya berapa? 33 gitu ya. Misalnya subhanallah, 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 subhanallah ya. Ini tata caranya sesuai dengan Rasulullah SAW ajarkan. Atau misalkan contoh lain misalkan sholat misalkan ya. Sholat duha misalkan ya. Rasulullah mencontohkan misalkan dengan 2 rakaat misalkan. Meskipun beberapa pendapat ada yang membolehkan mungkin 4 rakaat sekaligus misalkan gitu ya. Dengan sekali salam walau alam, cuma kita yang rojihkan tentunya 2 rakaat ya untuk sholat
sholat sunnah, entah itu sholat malam ataupun sholat yang dilakukan pada siang hari. Baik, yang ketiga tadi apa? Tata cara. Selanjutnya yang keempat ya. Tadi apa? Mohon maaf. Tadi pertama jenis, kadar, terus tata cara. Yang keempat adalah tempat. Tempat. Ya. Tempatnya. Kalau Rasulullah SAW misalkan contohkan bagaimana misalkan untuk kalau dalam haji misalkan ya, ada wukuf di mana itu? Kalau wukuf di Arafah gitu ya. Mungkin ada yang wukufnya di selain daripada Arafah. Maka boleh nggak? Nggak boleh. Meskipun niatnya adalah ikhlas itu. Oh, saya relalah karena nggak mau desak-desakan biar orang lain gitu ya. Saya ikhlas. Enggak seperti itu. Dia harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini contoh masalah tempat ya. Contoh misalkan sholat misalkan. Sholat itu Rasulullah SAW melarang sholat untuk dilakukan itu dalam kuburan. Sebagaimana kemarin kita pernah bahas ya dalam redaksi hadis yang kemarin kita baca. Itu bahwasanya Rasulullah SAW itu mendoakan laknat untuk orang Yahudi yang menjadikan kuburan mereka sebagai tempat-tempat sujud atau tempat-tempat mendirikan sholat ataupun tempat-tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya dalam ibadah-ibadah yang seperti itu ya. Contoh misalkan tadi sholat itu ya. Ini masalah tempat. Ini harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selanjutnya yang kelima adalah tempat waktu ya. Waktu. Kalau misalkan kita sholat duhur gitu ya, misalkan sholat duhur, Rasulullah mencontohkan sholat duhur itu waktunya dari sekian sampai sekian misalkan ya. Dari misalkan matahari seperti ini dan seterusnya. Kita melaksanakan sholat duhur ya di luar daripada waktu itu. Meskipun niatnya ikhlas, semangat, tapi karena dia tidak mengikuti bagaimana Rasulullah contohkan, maka apa? Tidak sah. Contoh misalkan wudu ya. Wudu itu kan ada keharusan itu urut gitu ya. Misalkan dia acak-acak misalkan. Saya mau kaki dulu lah, setelah itu baru muka dan seterusnya. Niatnya ikhlas. Tapi kalau tidak mengikuti Rasulullah di sini khususnya dalam masalah tadi berkaitan dengan waktu ya. Mohon maaf. Ya, ini mohon maaf kalau ini beda jenis ya. Tadi jenis. Contoh misalkan tata cara, mohon maaf ya. Tata cara. Contoh misalkan contoh lain ya berkaitan dengan waktu ya, salat 5 waktu. Mungkin contoh lain misalkan daripada berkaitan dengan waktu. Apa? Haji itu boleh diakhirkan ya, boleh diakhirkan. Bagi yang misalkan karena memang kuotanya gitu ya, atau mungkin bagaimana itu boleh diakhirkan. Dan haji itu pun bisa diwakilkan. Kalau misalkan sudah betul misalkan azan ya, contoh misalkan azan ya, kalau belum waktunya, ini tentunya azan itu kan untuk panggilan untuk melaksanakan sholat. Tapi ada beberapa azan untuk kegiatan yang lain itu, tapi dengan redaksi yang lain tentunya yang kita perlu bahas insya Allah lebih dalam. Cuma ini yang perlu kita pahami ya, ada 5 tadi ya. Beberapa ulama ada yang menyarankan 6 ya. Saya lupa yang satunya. Tapi kurang lebihnya adalah itu. Nanti bisa dikaji lagi insya Allah. Baik, jadi bisa dikatakan amal soleh tadi ya harus memenuhi 2. Itu ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya cukup dengan angan-angan kita, oh ini baik kok, ngapain dan seterusnya ya, ngapain dilarang dan seterusnya, enggak. Karena ibadah itu harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW contohkan. Adapun yang mungkin perkara-perkara baru ya, kontemporer ya, tentunya tetap dikembalikan kepada hukumnya itu Al-Quran dan juga sunnah ya. Kalau misalkan tidak ada nanti bagaimana hukum misalkan diambilkan dari ijma ya, mungkin dari kias. Ada mungkin ulama-ulama ada yang berpendapat dengan istihsan misalkan ya, atau mungkin dengan yang lain. Ini banyak ya, sumber hukum itu sebenarnya banyak. Cuma yang disepakati itu ada 4 ya. Tadi Al-Quran, sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW, ijma dan juga kias. Sebenarnya ada sumber hukum yang lain yang biasa dipakai oleh para ulama. Ya, ijtihad ya dan lain-lain. Baik. Kita lanjutkan di sini. Bahwasanya bagi mereka itu surga ya, yang mana mengalir di bawahnya itu sungai-sungai ya. Sekarang Masya Allah banyak orang yang coba pengen sedikit merasakan kenikmatan surga. Mereka membangun rumah misalkan di bawahnya itu air gitu ya, sungai. Jadi rasanya mungkin pengen merasakan bagaimana gitu. Ternyata
kalau kita pernah tanya gitu ya, orang yang pernah membuat yang demikian, di bawahnya dia buat semacam kolam gitu ya, tapi airnya yang mengalir gitu. Ternyata luar biasa ya, ketika misalkan kita istirahat itu, kalau di rumah biasa misalkan kita bisa butuh waktu berjam-jam untuk menghilangkan capek gitu, tapi dengan kondisi yang seperti itu ya, ada air yang mengalir gitu. Walau alam dia berpendapat 5 menit saja untuk istirahat itu sudah cukup. Rasanya penat itu hilang gitu. Ini subhanallah ya, ini sedikit ingin menerawang bagaimana nikmatnya bagaimana berada di surga. Baik, lanjut. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Itu ketika setiap kali mereka itu diberi rezeki ya daripada di surga itu dengan buah-buahan, mereka berkata bahwasanya ini adalah sesuai dengan apa yang telah direzekikan kepada kami selama di dunia ya. Jadi apel ada ya, anggur ada. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dunia. Ini banyak didapati di surga Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya rasanya ya, bentuknya mungkin agak sedikit berbeda. Tentunya kalau misalkan rasa lebih nikmat ya, lebih nikmat daripada mungkin yang kita rasakan selama di dunia. Tapi tentunya walau alam ya, ketika misalkan di situ nanti ada buah-buahan yang mungkin kita tidak pernah lihat gitu ya. Wallahu taala alam. Tapi pada dasarnya Allah memberikan rezeki sesuai di sini salah satunya adalah apa? Sama dengan apa yang diberikan selama kita itu di dunia. Itu apa di sini dilanjutkan wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang serupa ya, serupa tapi warna, bau dan seterusnya ini berbeda. Tentunya lebih nikmat ketika di surga. Walau fiha azwajum mutahharah ya, dan bagi mereka istri-istri yang disucikan ya. Di sini adalah maksudnya bidadari atau juga banyak ulama menafsirkan di sini adalah istri-istri selama di dunia yang mana mereka sama-sama mengerjakan amal soleh ya, dan mereka sama-sama dimasukkan ke surga, maka mereka tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau wanita ya, kalau dia masuk ke dalam surga, dia lebih mulia ya, lebih cantik, pokoknya lebih segala-segalanya daripada bidadari ya. Kalau sekarang kita lihat mendengar barangkali bidadari itu luar biasa gitu ya. Tapi kalau wanita yang dia itu solihah ya, dia itu bisa masuk surga, maka dia lebih mulia daripada apa? Bidadari. Baik. Lanjut. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Ini menjawab pertanyaan, ada nggak Ustaz buah yang dimakan oleh Nabi Adam ketika itu gitu ya. Sehingga Nabi Adam sama istrinya itu diusir ke dunia ya, diturunkan ke dunia karena memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan buah khuldi ya. Buah khuldi itu pemberian nama oleh iblis ya. Yang memberi nama khuldi itu apa? Iblis. Untuk supaya apa? Tertipu. Oh iya, kalau saya makan buah ini saya akan kekal. Nah, makanya oleh iblis dinamakan apa? Syajaratul khuldi. Itu apa? Dengan pohon apa? Kekekalan. Kalau makan buahnya itu kekal gitu ya. Nah, wallahu alam, kita nggak tahu namanya ya. Yang jelas tapi dijawab di sini wahum fiha khalidun ya. Kita semua yang dimasukkan surga insyaallah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala itu kekal di dalamnya. Nggak mungkin dikeluarkan. Nggak mungkin dikeluarkan. Ya, wallahu taala alam. Jadi ini mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Jangan-jangan nanti saya makan buah larangan nih. Lalu saya diusir ke dunia ini. Ya, tentunya tidak ya. Di sini fiha khalidun, kekal di dalamnya. Baik. Lanjutkan, kita langsung baca terjemahnya saja ya, ayat ke-26 biar lebih ringkas. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah malu ya untuk apa? Membuat suatu permisalan ya. Ma baudatan fama fauqaha, yaitu seperti seekor nyamuk atau lebih rendah daripada nyamuk. Kita lihat misalkan nyamuk gitu ya. Ini banyak sekali hikmah. Banyak sekali hikmahnya. Contoh misalkan karena bagaimana prosesi daripada nyamuk itu bisa sampai dengan mungkin punya sayap dan seterusnya. Itu luar biasa ya. Mungkin bisa tanya Pak Nova ini, pengamat daripada jentik nyamuk gitu. Baik. Ya, itu luar biasa. Kalau orang bisa coba tafakur gitu ya daripada penciptaan Allah, itu luar biasa. Coba kalau kita sering tafakur, itu pasti akan semakin menambah keimanan kita. Contoh misalkan sekarang dalam kondisi hujan ya, Allahumma shayyiban nafian ya, bagaimana Allah menurunkan hujan ya, dengan begitu agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari situ tumbuh tumbuh-tumbuhan ya, dan seterusnya. Tanah yang mati gersang jadi subur kembali dan seterusnya. Ini luar biasa. Kalau kita mau bertafakur insyaallah ya, keimanan kita akan semakin bertambah. Di sini disampaikan makanya di sini
Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya itu adalah suatu hal yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi tidak sia-sia Allah menciptakan seekor nyamuk. Bahkan Allah ketika ingin dengan satu ekor nyamuk saja itu bisa membunuh seseorang, ya. Bisa membunuh seorang. Contoh misalkan raja siapa? Namrud ya. Walau salah satu menyebutkan itu adalah nyamuk ya yang membunuh daripada Raja Namrud. Begitu angkuhnya Raja Namrud, begitu kuasanya dia ya di daerahnya ketika itu bisa dilenyapkan dengan apa? Nyamuk gitu. Ya, hanya dengan nyamuk. Nah, kalau misalkan kita lihat bagaimana ya, contoh misalkan nyamuk ternyata yang menggigit kita itu cuma nyamuk perempuan katanya. Karena dia membutuhkan nutrisi untuk apa namanya anak-anaknya. Adapun nyamuk laki-laki katanya dia mengisap kayak apa namanya daun-daunan. Wallahu alam, ya. Wallahu alam. Ini kita kembalikan kepada ahlinya. Ya. Tentunya di sini pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Contoh sekarang misalkan ada donor darah, gitu ya. Mungkin dulu penemunya itu melihat daripada nyamuk ngambil darah gitu. Akhirnya ini kayaknya bisa nih manusia diambil darahnya untuk dipindahkan ke orang lain misalkan, sehingga muncul sekarang apa? Donor darah. Dan masya Allah sekarang bisa menyelamatkan banyak nyawa yang terancam dengan kematian ini dengan apa? Donor darah gitu ya. Masya Allah. Banyak hikmah. Tapi di sini ya dilanjutkan di sini wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir ya, mereka mengatakan apa? Allah itu ngapain sih nyiptain apa nyamuk, remeh. Ngapain sih diciptakan? Itu orang-orang kafir. Dia tidak bisa mengambil manfaat. Tapi mungkin beberapa ada ya yang mereka bisa menggali daripada nyamuk ini apa sih rahasianya? Kenapa misalkan dia ada mungkin biusnya ya, sehingga ketika nyengat pertama itu dia nggak dirasakan, tapi setelah selesai baru kerasa gatelnya gitu. Itu bisa dipelajari gitu ya. Nanti di situ muncul misalkan ada jarum suntik misalkan sekarang ya. Bisa nyuntik kita misalkan kita vaksin dan seterusnya. Ini luar biasa dari seekor nyamuk ya. Tapi biasanya kalau orang kafir dia mau mendalami hikmah daripada penciptaan, misalkan contoh nyamuk dan seterusnya, pasti dia rata-rata akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan sadar bahwasanya setiap seperti itu ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah yang maha kuasa. Manusia tidak akan bisa. Makanya kita kenal ya banyak profesor-profesor yang mereka notabene adalah ahli ya dalam misalkan ilmu-ilmu misalkan tadi berkaitan dengan alam misalkan dan seterusnya. Mereka rata-rata kembali kepada Islam ya. Kecuali misalkan ada beberapa yang disesatkan oleh Allah, misalkan teori Darwin ini ya, menganggap bahwasanya manusia itu dari kera, dan kera itu terjadi dan seterusnya, akhirnya kebingungan sendiri. Ya ketika ditelusuri dan seterusnya. Dunia itu katanya karena benturan terus terjadi dengan sendirinya dan seterusnya ya. Ini banyak teori-teori. Nah, itu sekali lagi adalah teori, bukan fakta. Makanya tidak ada yang mengatakan ini adalah fakta, tidak. Pasti mengatakan apa? Kalau pendapat apa sementara dalam istilah ilmiah? Hipotesis ya, hipotesis, kesimpulan sementara. Jadi tidak ada yang pasti ya, namanya dalam pengetahuan alam dan seterusnya. Baik, lanjut. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira ya. Banyak, makanya di sini tadi kita singgung yang dengan itu semua dari contoh misalkan seekor nyamuk saja, itu banyak yang diberi hidayah. Banyak yang mendapatkan hidayah dan banyak yang disesatkan dengan seekor nyamuk tersebut ya. Banyak yang disesatkan. Contoh misalkan ada cerita hadis ya, ketika ingin melewati suatu daerah maka harus mempersembahkan kurban gitu ya. Maka ada salah seorang itu berkorban dengan apa? Seekor nyamuk. Meskipun berkorban dengan seekor nyamuk ya, itu ditujukan untuk selain Allah, maka itu telah berbuat kesyirikan ya. Itu contoh saja ya. Ini banyak orang yang disesatkan dengan nyamuk gitu. Contoh ya, banyak juga contoh-contoh yang lainnya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah disesatkan ya dengannya kecuali orang-orang fasik. Pertanyaannya, siapa sih orang fasik? Kita dengar ya, sering mendengar fasik gitu ya. Fasik, misalkan dan seterusnya. Baik, kita coba jabarkan sedikit biar kita bisa membedakan ya. Kalau syirik ya,
Nah, syirik, kita tahu syirik ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu ya. Pelakunya disebut dengan apa? Musyrik ya. Syirik pelakunya disebut dengan musyrik. Syirik ini ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Syirik kecil apa? Riya ya. Kalau syirik besar adalah apa? Dia menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya yang kedua, kita perlu pahami ada istilah yang kita kenal dengan misalkan kufrun. Kufrun itu apa? Kekafiran gitu ya. Kekafiran. Pelakunya disebut kafir. Ya, kafir. Jadi kalau kufrun ya, itu lebih kepada orang-orang yang mengamalkan suatu amalan yang mana membuat seorang itu keluar daripada Islam. Maka ini disebut dengan kufur atau kafir. Ya, pelakunya disebut dengan kafir. Ya. Orang yang keluar daripada Islam. Selanjutnya yang ketiga, kita sering mendengar istilah maksiat. Tahu maksiat ya? Maksiat ya. Maksiat ini lebih umum. Maksiat lebih umum. Pokoknya semua bentuk daripada dia kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan maksiat ya. Contoh misalkan kesyirikan ya dan seterusnya, bahkan yang remeh-temeh itu pun itu ketika menyelisih daripada syariat atau kita dalam rangka itu keluar daripada ketaatan pada Allah, itu disebut dengan maksiat. Jadi lebih umum gitu ya. Cuma kita dengar istilah maksiat ini biasanya lebih kepada suatu misalkan dosa-dosa yang kecil sama-sama dosa besar gitu ya. Kalau yang misalkan sampai mengeluarkan daripada keislaman biasanya langsung disebut ya, amalan kekufuran dan seterusnya atau musyrik dan seterusnya. Tapi kita kenal istilah apa? Maksiat ya. Kalau orangnya disebut dengan orang yang bermaksiat. Yang keempat, kita sering dengar juga adalah munafik ya. Nifak itu artinya apa? Kemunafikan. Ya, kita kan pernah sampaikan. Munafik itu ada dua. Munafik iktikodi dan juga munafik amali. Munafik itu iktikodi maksudnya apa? Munafik yang mana itu keyakinan, berkaitan dengan keyakinan. Dohirnya dia mengucapkan misalkan beriman pada Allah, padahal hatinya apa? Mengingkari. Ini namanya munafik iktikodi. Kalau munafik iktikodi ini terancam dengan apa? Fiddarkil asfali minan nar. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Ini munafik apa? Iktikodi. Adapun munafik amali ini bermacam-macam ya. Contoh misalkan apa? Rasulullah sering memberikan contoh ketika berkata dia berdusta, ketika berjanji dia menyelisihi, ketika diberi amanah dia apa? Ingkar daripada khianat daripada amanah itu. Namanya itu munafik amal. Munafik yang sifatnya itu adalah perbuatan. Yang paling berbahaya munafik iktikodi. Orangnya disebut dengan apa? Munafik. Orang yang berbuat kemunafikan namanya apa? Munafik. Baik. Yang terakhir yang kita akan bahas di sini fasik ya. Fasik. Siapakah orang fasik? Kata para ulama, orang fasik itu adalah siapa? Mereka-mereka yang melakukan dosa besar, atau ditambahkan di sini, mereka-mereka yang melakukan dosa besar atau mereka yang terus-terusan dalam dosa kecil. Terus-terusan melaksanakan dosa kecil. Mereka disebut dengan fasik. Meskipun dosa kecil, kalau dilakukan terus-menerus itu namanya apa? Fasik. Kenapa? Karena yang kecil itu bisa menjadi besar. Ya. Makanya kalau para ulama menyebutkan fasik itu adalah apa? Dosa-dosa, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar atau terus-menerus dalam melakukan dosa kecil. Makanya ini disebut dengan fasik, ya. Fasik, orang yang fasik. Jadi tidak mesti orang yang berbuat dosa besar ya, tapi orang yang berbuat dosa kecil tapi dia terus-terusan dosa kecil itu, dia tidak berhenti dari situ, maka orang tersebut bisa dikategorikan adalah orang fasik. Yang mana di sini disebutkan nanti alladzina yanquduna ahdallah. Ciri-ciri daripada orang fasik itu adalah apa? Mereka yang memutuskan daripada ataupun mengingkari daripada ahdallah, janji kepada Allah ya. Mimba dimisaki, daripada setelah apa? Peneguhannya. Ini dalam hadis ini banyak ya disampaikan bahwasanya ketika kita sebelum ditiupkan kepada jasad kita ketika di kandungan ibu kita ya, ketika kita masih dalam keadaan ruh, itu Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian untuk seluruh kita ya. Bahwasanya apa? Janji kita adalah untuk apa? Mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Rabb, yaitu Tuhan kita, dan juga apa?
kita tentunya harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh misalkan bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat nomor 172 ya. Bagaimana Allah mengambil perjanjian daripada anak Bani Adam ya. Untuk bahasanya Allah Subhanahu wa taala lah ya adalah Tuhan yang wajib untuk disembah, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang harus diesahkan. Dan sebagaimana kita sering mendengar misalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di sini para ulama menyebutkan liya'budun artinya apa? Liwahidun, agar mentauhidkan Allah. Ya, jadi bukan hanya sekedar menyembah saja, tapi mentauhidkan Allah dalam persembahan tersebut. Ya, dalam ibadah tersebut. Baik. Dilanjutkan di sini wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, ya. Itu mereka memutuskan daripada apa-apa yang disuruh oleh Allah itu untuk menyambungnya. Di sini mungkin kita lebih kenal dengan silaturahim, itu menyambung daripada ikatan rahim ya. Ini beda ya, silaturahmi sama silaturahim itu beda ya. Mungkin silaturahmi itu masuk ke bahasa Indonesia gitu ya. Maksudnya adalah silaturahim. Sebenarnya kalau silaturahim itu adalah yang mempunyai hubungan rahim. Mempunyai hubungan rahim. Jadi kalau tidak ada hubungan rahim, maka tidak disebut silaturahim. Misalkan mau ke teman kita gitu ya. Saya mau silaturahim ke teman kita, ya, ke teman saya. Itu kurang tepat sebenarnya. Karena silaturahim itu lebih dikaitkan dengan yang ada kaitannya dengan masalah rahim, ya, masalah rahim. Jadi kalau misalkan ke teman kita, mungkin istilahnya jangan silaturahim gitu ya, tapi untuk ukhuwah misalkan ya, misalkan untuk memperkuat ukhuwah, ya, memperkuat persaudaraan misalkan. Ya. Dan banyak orang salah kaprah juga ya. Kadang orang sengaja untuk berkunjung dan seterusnya itu dikatakan itu silaturahim. Sebenarnya tidak. Rasulullah SAW pernah bersabda, laisal wasil bil mukafi'i. Itu menyambung silaturahim gitu ya, menyambung kekerabatan atau rahim ya, silaturahim itu bukan dengan saling memberi. Misalkan dia memberi hadiah, saya memberi hadiah. Itu bukan silaturahim pada dasarnya. Itu adalah saling memberi hadiah untuk merawat daripada hubungan rahim tersebut. Tapi bukan silaturahim. Kata Rasulullah dilanjutkan dalam hadis ini innamal wasil idza quti'atil arham, itu wasolaha. Itu ketika yang namanya silaturahim adalah ketika hubungan kekerabatan itu diputus, ada yang sengaja memutus gitu ya. Misalkan ada saudara kandung kita, misalkan dia coba untuk menjauhi kita misalkan. Maka wasolaha, kita menyambungnya. Itu namanya silaturahim. Tahu di sini ya. Jadi silaturahim itu ketika ada yang coba untuk memutus daripada hubungan kerabatan kita, terus kita menyambungnya, kita coba merangkulnya kembali. Itu namanya silaturahim. Ya, adapun kita misalkan saling berkunjung sama saudara dan seterusnya, itu sebenarnya lebih kepada menguatkan ya, menguatkan hubungan tali ikatan daripada rahim ataupun kekerabatan. Bisa dipahami insyaallah ya? Ya, baik. Lanjutkan. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Ya, ulaika humul khasirun. Ya, orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian, makalah mereka orang-orang yang merugi, ya, merugi, ya. Mereka merugi. Baik. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, ya. Bagaimana engkau hendak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya engkau itu amwatan. Itu pada dasarnya kita itu mati, kemudian fa ahyaakum, kemudian dihidupkan. Pada dasarnya kita awalnya tidak ada gitu ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Bagaimana kita bisa hidup di dunia gitu. Kemudian summa yumitukum. Kemudian kita ketika sudah dihidupkan di dunia, maka kita akan diwafatkan, akan dimatikan. Summa yuhyikum. Kemudian setelah kita diwafatkan, setelah nanti kita masuk ke alam barzah, alam kubur, maka kita akan yuhyikum, akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali untuk menghadiri daripada peradilan Allah Subhanahu wa taala, menentukan nasib kita, ya, surga atau neraka. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Baik. Kemudian summa ilaihi turja'un. Kemudian semuanya, kita semua ya, semua makhluk itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikembalikan ya. Huwa alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat ya. Kemudian Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian ya, ma fil ard, apa saja yang ada di bumi.
semua yang ada di bumi itu diciptakan untuk apa? Untuk kalian, umat manusia khususnya. Jami'an, semuanya. Summastawa ila sama. Kemudian Allah menuju ataupun beristiwa di atas sama lah, langit. Ya. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Ya. Ini dalil jelas bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah itu di mana? Di atas arsy, ya, di atas arsy. Tapi perlu dipahami, ya, ketika kita mengatakan Allah di atas arsy, ya, istiwa di atas arsy, jangan lantas kita pertanyakan bagaimana, terus seperti apa. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibolehkan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah khususnya dengan masalah-masalah sifat Allah, dicontoh misalkan di sini adalah Allah beristiwa di atas langit, maka kewajiban kita adalah apa? Beriman. Beriman saja tanpa kita memikirkan bentuk atau mungkin bagaimana caranya dan seterusnya. Terus tanpa kita merubah makna, ya, diselewengkan maknanya. Oh, ini maknanya bukan seperti ini dan seterusnya. Atau misalkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ini tidak boleh. Atau kita menggambarkan, oh, Allah sedang seperti ini, maka ini tidak dibolehkan. Kewajiban kita hanya apa? Mengimani saja. Allah dan Rasulnya menyampaikan Allah di atas langit, sudah. Cukup itu saja. Jangan sampai digali-gali dan seterusnya. Akhirnya kalau kita menggali, kita akan terjatuh kepada apa? Pemahaman yang sesat. Ya, pemahaman yang sesat. Misalkan kita ke Jahmiyah, atau misalkan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Contoh misalkan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ada yang mengatakan, oh, bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya. Nah, ini tentunya kurang tepat, ya. Para ulama menjelaskan Allah turun ke langit dunia, tapi jangan difahami nanti sesuai dengan akal kita. Oh, kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, berarti Allah nggak balik-balik lagi dong. Karena sepertiga malam di Indonesia, sepertiga malam di sana, dan seterusnya. Kan nggak balik-balik lagi. Ini logika manusia. Makanya saya bilang, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya cukup bagi kita tawakuf. Berhenti menerima. Cukup itu saja. Jangan dipikir, oh, kalau kayak gini nggak cocok nih. Oh, kalau kayak gini seperti apa ya? Seperti apa? Tentunya kita katakan Allah turun ke langit dunia itu sesuai dengan kemuliaan ataupun kekuasaan Allah. Begitu juga Allah berada di atas arsy, itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu butuh di atas langit atau arsy. Itu tidak menunjukkan demikian. Tapi tentunya sesuai dengan kuasa Allah. Yang menjadi penting kaidah kita adalah apa? Laisa kamitslihi syai', ya. Bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika mengomentari tentang firman Allah man fis sama, yaitu siapa yang di atas langit, maka kata Imam Syafi'i itu mendawakan dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu Allah itu berada di atas arsy, ya, istiwa di atas arsy. Tapi dilanjutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibus Syafi'i, ya, karya Imam Al-Baihaqi, yaitu Imam Syafi'i menambahkan bahwasanya kewajiban kita hanya untuk beriman tanpa kita memikirkan bagaimananya, ya. Sebagaimana Imam Malik juga kita kenal itu al-istiwa maklum, ya, istiwa itu maklum, diketahui. Wal imanu bihi wajib, ya, beriman dengannya itu wajib. Wa kaifiyatu majhul, ya, bagaimananya Allah di atas arsy itu adalah majhul, tidak diketahui. Wa su'alu anhu bid'ah, maksudnya bertanya tentang itu maka bid'ah, maksudnya tidak pernah ditanyakan ataupun tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Baru masa Imam Malik, ya, ada yang bertanya, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Makanya Imam Malik lantas marah, setelah itu mengusir orang tersebut karena Imam Malik berkata orang tersebut termasuk orang yang sesat. Dia mulai memikirkan bagaimana Allah, ya. Kewajibannya hanya untuk